Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها باب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وجعلنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Para bapak, para ibu jamaah salat subuh Masjid Ar-Raudhah. Alhamdulillah sedaya ingkang sangat dalem mulyakaken. Mugi-mugi sami dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sami pinaringan sehat seger waras, panjang umur barakah saha pinaringan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, sakit kepanggih balih pada kegiatan Sabtu subuh ingkang injang menika kleresan kala wingi Sabtu bersamaan dengan momentum Idul Adha. Kula kok mboten enak riyo-riyo kok ngaji ngoten nggih. Kan riyayane Jumat to nggih. Sabtunya mungkin sik beleh sapi atau napa. Mriki dibeleh dinten apa? Jumat napa Sabtu? Sabtu kan nggih. Alhamdulillah sedaya rangkaian ibadah mulai ibadah haji, ibadah kurban sampun tuntas sedaya. Ibadah haji diakhiri dengan tentu kegiatan melempar jamrah di Mina, Jamratul Ula, Wusta dan Aqabah sebagai simbol perlawanan bahwa setan itu jangan dibiarkan bertumbuh dan berkembang di dalam diri kita, tapi harus dilawan, bahkan harus dilempar sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihis salam, bahwa setan itu asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu akan terus memberikan bisikan-bisikan al-faqrah, kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, juga akan memberikan bisikan-bisikan dengan kekejian, kemungkaran. Maka informasi valid yang kita dapatkan dari Al-Quran bahwa setan ini akan terus menyesatkan kita. Ketika setan itu datang dalam diri kita berupa al-khawatir, apa? Getaran-getaran di dalam batin. Bapak Ibu, lawan, lempar. Apunten, cara Nabi Ibrahim dilempari kali watu. Kula jenengan badhe nglempari napa? Lawang setan iki boten ketok. Ngapunten nggih. Kadang nek sakniki ningali tiyang melempar jumroh niku jamroh nggih. Sebetulnya yang tepat bacanya itu jamroh nggih. Tapi wis kadung salah kaprah, orang bilang jumrah, jamrah sebetulnya yang tepat.
jamaknya jamarat. Bapak Ibu, Nabi Ibrahim alaihi salam melempari setan yang hendak menjebak, melakukan tipu muslihat agar Nabi Ibrahim tidak jadi menjalankan perintah Allah. Beliau melempari dengan batu. Kita tidak melempari dengan batu, karena setan itu, ngapunten, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sungguh setan ada di dalam tubuh kita umat manusia, majrad dam, di tempat mengalirnya darah kita, tempat di mana darah itu bersirkular. Setan itu ada dan terus akan memberikan bisikan-bisikan berupa al-khawatir, getaran-getaran dalam hati kita. Mau ibadah, subhanallah, dihalangi, lempar. Maka dalam salah satu hadis yang pernah saya baca, bagaimana melempari setan yang ada di dalam tubuh kita. Bapak Ibu, karena setan itu sifatnya al-khannas, min syarril waswasil khannas. Setan itu sifatnya khannas. Apa khannas itu? Maju, mundur, masuk, keluar. Agar setan itu keluar dari tubuh kita, mundur dari diri kita, pripun? Lempari setan itu. Dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, ketika ada getaran-getaran batin, Masya Allah, getaran yang tidak baik, baca amantu billahi wa bi rasuli. Saya beriman pada Allah dan Rasulullah. Karena seringkali, mohon maaf, ada getaran-getaran tidak baik di dalam batin kita. Secara umum dalam ilmu akhlak, ilmu tasawuf, ada beberapa getaran di dalam batin manusia. Al-khawatir, getaran-getaran dalam batin manusia itu ada 4. Yang pertama, getaran minal malak, getaran dari malaikat. Subhanallah. Inna libni Adam lammatan minal malak wa lammatan minas syaitan. Ada getaran-getaran dari malaikat. InsyaAllah tiba-tiba kepingin baca Al-Quran, getaran dalam batin. Tiba-tiba kepingin sedekah, itu getaran dari malaikat. Khawatir yang lahir dari malaikat, hadir dalam diri kita, disebut dengan ilham. Dalam hadis, inna libni Adam lammatan minal malak. Sungguh di dalam anak cucu Adam, manusia itu ada sinyal-sinyal dari malaikat. Kemudian yang kedua, kalau malaikat itu disebut dengan ilham, getaran dari malaikat itu. Kemudian yang kedua ada getaran dari setan. Inna libni Adam lammatan minal malak wa lammatan minas syaitan. Ada getaran-getaran dari setan yang disebut dengan waswas. Was-was itu bukan hanya keraguan ketika mau sholat, ketika mau wudu, bukan. Was-was itu getaran-getaran syaitani, getaran-getaran yang hadir dari setan dan mengajak kita untuk melakukan kedurhakaan. Itu getaran setan, disebut dengan was-was. Yang ketiga ada getaran dari diri kita sendiri, dari nafsu kita sendiri. Makanya, Masya Allah, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguh nafsu itu akan mendorong kita pada kejelekan. Itu getaran-getarannya nafsu. Perbedaannya apa? Kalau getaran setan itu lebih banyak kepada kemaksiatan. Sekali lagi, kalau getaran setan itu lebih banyak pada kemaksiatan. Tapi kalau getaran-getaran yang sifatnya lahir dari nafsu itu lebih banyak kepada syahwat, kesenangan-kesenangan. Tiba-tiba kepengen nopo yang hubungannya dengan syahwat, dengan hobi, kesenangan, berfantasi nopo. Niku nafsu. Pengen rokokan, pengen jagongan, pengen nopo. Niku nafsu. Jadi kita seringkali mohon maaf, setan terus yang disalahno. Padahal nggih, mungkin nafsu kita sendiri.
Maka mohon maaf, kalau setan itu oleh Nabi Ibrahim dilawan, dilempar, nafsu pun juga demikian. Nafsu pun juga harus dilawan, dilempar. Ngapunten. Dari semula amarah, gimana menjadi, mohon maaf, mutmainnah. Jadi kan ada tahapannya kalau nafsu itu. Dari nafsu amarah menjadi lawamah, menjadi mulhamah, menjadi mutmainnah, menjadi radiyah, menjadi mardiyah. Itu nafsu. Baru kemudian menjadi an-nafsul kamilah, jadi nafsu yang paripurna. Awalnya nafsu itu masya Allah amarah. Dan ini yang paling sulit. Kenapa? Karena nafsu itu ada dalam diri kita, bagian dari diri kita. Wa nafsi wa ma sawwaha. Nafsu itu bagian dari kita. Kalau setan itu kan bagian lain, tidak terintegrasi dengan kita. Tapi kalau nafsu itu bagian dari kita, maka ini yang paling sulit. Sehingga melalui proses yang panjang untuk kemudian menjadikan nafsu itu benar-benar tunduk, mutmainnah, radiyah, mardiyah. Dari yang semula amarah jadi lawamah. Tiba-tiba nafsu itu mencela kita sendiri. Jadi tiba-tiba muncul dalam diri kita. Awakmu kok turut tok, urip kok digawe turut tok ngoten. Jadi napa diomongi dhewe karo awake dhewe. Lah ya urip kok koyo ngene tok ngoten. Jarine nafsune awake dhewe. Itu namanya lawamah. Kok wis pinter mencela diri sendiri. Kok wis pinter mengevaluasi diri sendiri. Itu namanya lawamah. Baru kemudian tahap berikutnya menjadi mulhamah. Apa mulhamah itu? Nafsu yang subhanallah dapat intuisi. Tapi intuisi itu kadang positif, kadang negatif. Mulhamah. Baru pada tingkat berikutnya disebut dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kok nafsu itu tenang, teduh, kepinginnya zikir, itu namanya an-nafsul mutmainnah. Kok nafsu itu lega, enak, nyaman, legowo, itu namanya nafsu radiyah. Dan itu suatu hari yang akan mendapatkan, akan menjadi nafsu mardiyah, diridhoi dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada klimaksnya nafsu itu akan menjadi an-nafsul kamilah, paripurna. Tapi perlu proses, masya Allah. Mungkin dalam diri kita masih amar, masih ngajak nopo. Paling boten muncul dalam diri kita kok, dia kok wis seneng maidu, kok wis seneng mencela, kok wis seneng mengevaluasi. Itu lawamah itu. Itu sudah mulai ada isyarat kebaikan. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Lawan, lempar. Sebagaimana semangat Nabi Ibrahim. Melawan dan melempar. Lempari setan itu, lempari nafsu itu, agar mereka tidak bertumbuh dan berkembang dalam diri kita. La haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu, la haula wa la quwata illa billah. Monggo kita lanjutkan ngaji surat Yasin. Itu ayat pinten kayak kesupen. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladayna muhdarun wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal 'uyun liya'kulu min samarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard
mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ya hasratan 'alal 'ibad. Al-Imam Ibn Abbas menafsirkan ya wailal 'ibad, betapa celakanya hamba-hamba Allah. Pangapunten, mungkin juga termasuk kula panjenengan di dalamnya. Dalam tafsir Al-Imam Qatadah, ya hasratal 'ibad ala anfusihim ala ma dhayya'ta min amrillah wa farratta fi jambillah. Betapa nelongsonya hamba-hamba Allah karena telah mengabaikan perintah Allah, menyia-nyiakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kula kalian panjenengan sebagai hamba Allah, sebagaimana disampaikan dalam ayat lain, wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun, bahwa sesungguhnya tujuan inti dari penciptaan kita sebagai manusia adalah menghamba kepada Allah. Tapi waktu kita, mohon maaf, banyak dibuang untuk hal-hal yang tak bermanfaat untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat. Bahkan mohon maaf, la haula wala quwata illa billah, kadang sampai berjam-jam hanya bersama YouTube, la haula wala quwata illa billah, yang tidak ada manfaat apa-apa. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan juga tanda-tanda orang yang beriman itu, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang enggan dari hal-hal yang tak berguna. Dalam hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, termasuk di antara bukti kesempurnaan iman seseorang, Islam seseorang, apabila ada kesadaran tarkuhu ma la ya'nihi, apa yang tidak bermanfaat, apa yang tidak berguna untuk kebaikan kita dunia akhirat, tinggalkan. Oh, ini gak ada manfaatnya, tinggalkan. Ini tak ada manfaatnya untuk keluarga, untuk anak, untuk istri, untuk dunia, untuk akhirat. Kok ini gak ada manfaatnya? Tinggalkan. Mohon maaf, kok kita bisa seperti itu? Artinya bahwa waktu yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, semata-mata untuk kebaikan dunia kita dan kebaikan akhirat kita. Mohon maaf. Ya, itulah sesungguhnya tujuan dari proses penciptaan manusia. Makanya disebutkan dalam ayat ini, ya hasratan 'alal 'ibad, betapa celakanya hamba-hamba Allah. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastangzi'un. Tidak datang kepada mereka min rasul, seorang rasul. Zaman dahulu orang-orang Arab di Mekah, zaman dahulu. Kalau sekarang mohon maaf, karena sudah tidak ada rasul, maka yang datang siapa? Ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Tidaklah datang kepada mereka min rasul illa kanu bihi yastangzi'un, kecuali mereka yastangzi'un. Apa itu yastangzi'un? Dalam sebagian tafsir, ayyukadzibunahu wa yastangzi'una bihi wa yahjaduna bima ursila bihi minal haqq. Mereka mendustakan, mereka meremehkan, merendahkan, bahkan mereka mengingkari. Subhanallah, Al-Quran didustakan, Al-Quran direndahkan. Mohon maaf, makanya kadang mohon maaf nih para bapak, para ibu, Al-Quran ini kan firman Tuhan kita. Saya kadang kok merasa gimana di hati gitu.
Ada acara tahlilan, teng kampung lo kan, mohon maaf, ada tahlilan, ada yasinan. Kadang Al-Quran Yasin itu dilempar-lempar. Kadang bahkan ditaruh di kakinya. Kan silong itu kan, silong. Al-Quran ditaruh di kakinya, sejajar dengan kakinya. Ini firman Tuhan. Siapa yang akan hormat pada Al-Quran kalau bukan kita, pemeluk Islam yang berkitab suci Al-Quran? Ini kitab suci yang harus kita muliakan, bukan kita rendahkan. Mohon maaf, mungkin maksudnya tidak merendahkan, mungkin tidak ada sama sekali nawaitu dalam diri kita, mohon maaf, merendahkan, meremehkan, bukan, tidak. Tapi kan saru dilihat, Al-Quran sejajar dengan kaki kita. Mohon maaf, sebagai masyarakat yang memiliki budaya ketimuran, ada etika, ada tata kromo. Gimana tata kromo kita dengan Al-Quran? Mila para bapak, para ibu, pas yasinan, tahlilan, Allah yasin tahlil yang ditulis di dalam Al-Quran, Masya Allah, lalu panjenengan bukukan, dibaca, itu monggolah jangan dilempar-lempar. Itu di dalamnya ada ayat-ayat Allah. Memang kita tidak ada niat untuk merendahkan dan meremehkan, tapi sepertinya itu saru, kurang hormat kepada Al-Quran. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastangzi'un. Kita takut masuk dalam kategori ayat ini, takut masuk dalam kategori ayat ini. Tidaklah datang kepada mereka seorang rasul kecuali mereka merendahkan, meremehkan, subhanallah, mendustakan, meremehkan, mengingkari terhadap kebenaran-kebenaran yang menjadi risalah yang dibawa oleh mereka melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah peringatkan, alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Apa mereka tidak melihat? Ya, mungkin mohon maaf Bapak Ibu, termasuk kita. Ini kan khitabnya dulu kepada mereka yang ahli Makkah, penduduk kota Makkah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja ayat ini kan solihun fi kulli makanin wa zaman. Ayat ini kan tetap memiliki relevansi di setiap waktu dan tempat. Untuk kita pun terus ayat ini sangat-sangat relevan untuk kita jadikan sebagai renungan. Alam yarau, apa mereka tidak melihat? Kam ahlakna, berapa banyak kami binasakan, kata Allah. Qablahum, sebelum bangsa sebelum mereka, minal qurun, dari beberapa generasi. Dari beberapa generasi, mohon maaf, koran itu abad kan, jadi dari beberapa generasi sebelumnya. Bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Samud, bagaimana kaumnya Nabi Saleh, bagaimana kaumnya Nabi Lut, bagaimana kaumnya nabi-nabi sebelumnya, khususnya Masya Allah yang di bumi hanguskan oleh Allah, yang dilenyapkan oleh Allah, kaumnya Nabiullah Nuh alaihis salam, digulung dengan banjir nih, mohon maaf. Bagaimana kaumnya Nabi Lut, Nabi Saleh, fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Alam yarau, apa mereka tidak melihat? Kam, berapa banyak ahlakna, kami binasakan, kami hancurkan qablahum, sebelum mereka, minal qurun, dari beberapa generasi. Annahum ilaihim raji'un, sungguh mereka tidak pernah kembali. Setelah mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, annahum ilaihim la yarji'un, mereka tidak pernah kembali. Mereka lenyap. Bahkan tidak hanya sekedar mereka pergi untuk selamanya, tapi ada pertanggungjawaban yang harus mereka hadapi. Sebagaimana firman Allah
dalam akhir surat At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yauma idin 'anin na'im." Makanya kata Rasulullah, "Ma ra'aitu syai'an afdha." Saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih mengerikan dibandingkan apa yang saya lihat dari kuburan. Itu baru kuburan. Masya Allah. Bagaimana orang dipintai pertanggungjawaban. Bagaimana orang itu diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Nek jangan betul percaya. Monggo rumiyin. Nek gak percaya, mboten kadang kan ngapunten, karena lak mboten percaya. Didoakan gak gelem, gak percaya, didoakan gak percaya. Masya Allah. Nek mboten percaya monggo di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Gak percaya, dia baca Al-Quran gak percaya. Dikira wong tiang sholat jenazah ini mau senopo, sholat jenazah ini mau senopo, mau Al-Quran. Cuma yang dibaca seharinya nopo Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu gak bermanfaat bagi orang yang disolati. Gak mungkin Al-Fatihah itu dibacakan kepada orang yang meninggal. Ini gak percaya, monggo lah. Monggo dirumiyinkan, disegerakan untuk merasakan apa yang sesungguhnya akan terjadi pasca kematian. Makanya mungkin natos dalam aturakan para bapak, para ibu ingkang sahat kula muliaken, Khalifah Utsman bin Affan niku natos mular sejadi-jadinya ketika ada di kuburan, pas sampai air mata itu membasahi jenggotnya. Akhirnya ditanyakan oleh sahabat, panjenengan niki ingat surga, ingat neraka tidak? Nangisnya tidak seperti ini. Pas di kuburan nangisnya luar biasa. Khalifah Utsman bin Affan. Akhirnya kata Khalifah Utsman, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dalam mireng menapa ingkang diaturaken dening Rasulullah, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan ini adalah pos pertama dari sekian pos yang akan dilewati di akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Nek teng kuburan ini pun selamat, maka proses selanjutnya akan lebih mudah. Tapi kalau sudah di kuburan ini wis babak belur, fama ba'dahu asyaddu, maka proses selanjutnya akan lebih dahsyat. Itu yang ditangis oleh Khalifah Utsman bin Affan. Masya Allah. Annahum ilaihim la yarji'un. Tidak akan pernah kembali. Sing pun mantuk-mantuk enggak balik maneh. Enten ta? Sing pun mantuk balik maneh teng Griya Permata. Melayu jenengan iki. Masya Allah, saestu. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Yang terjadi adalah bahwa wa in kullun, tidaklah semuanya nanti termasuk kula kalian panjenengan. Lamma jami'ul ladaina muhdarun, kecuali semuanya akan dihadirkan di sisi kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Inna ilaina iyabahum wa inna alaina hisabahum. Akan kembali kepada Allah dan akan ada pertanggungjawaban, akan ada hisabnya. Masya Allah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang catatan amal perbuatannya itu diserah terimakan dari arah kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan kembali bersua dengan keluarganya bahagia, sejahtera. Amin Allahumma amin. Lah niki sing perlu kita mohon maaf gitu. Sisun emati ku pripun ngoten nggih, nikmati niku pripun.
Kula mendengarkan ceramah-ceramahnya Ustadz Yahya Walon itu merinding kula nggih. Jadi karena dia sering cerita tentang mati, aku mati. Ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Kula jenengan lak boten nggih. Mikirnya sih paling sik suwi lah ngoten. Ngapunten. La haula wala quwata illa billah. Kalau sudah mati, annahum ilaihim la yarji'un, tidak akan pernah kembali, akan pernah balik, enggak akan pernah balik. Ngapunten. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun. Kelak akan dihadirkan di hadapan Allah, dan kelak akan ada pertanggungjawaban, akan ada hisab. Masya Allah, saya pernah juga membaca kafabil adab hisab. Hisab itu sudah cukup menjadi azab kelak, saking beratnya orang menghadapi pertanggungjawaban yang berupa hisab. Masya Allah, betapa kula kalian panjenengan ketika melihat amal perbuatan semua dicatat. Karena Allah itu, mohon maaf, seperti yang disampaikan Allah itu ada pencatatnya. Nek bang ada tellernya yang mencatat. Masya Allah, semua dicatat, baik dan buruk amaliyah kula kalian panjenengan sama. Tidak akan ada yang terlewatkan. Mohon maaf, yang baik pasti. Sing awon ada dua kemungkinan. Itu rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sing sae pasti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sedikit zarrah pun, pecahan yang terkecil, kita akan pasti menyaksikan, melihatnya dari apa yang kita lakukan. Selanjutnya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kejelekan yang kita perbuat, mohon maaf, yang mungkin tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin tidak diampuni oleh Allah, kita juga akan melihat, akan ada pertanggungjawabannya. Kecuali alhamdulillah, syukur, setiap malam istiqamah, wal mustaghfirina bil ashar, termasuk orang-orang yang senang beristighfar di tengah malam waktu sahur, salat tahajud, salat witir, matur nuwun astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boten usah nguber hitungan. Boten usah nguber hitungan. Kita wiritan itu kan boten nguber hitungan tuh nggih. Hitungan tambah saya tambah kewada. Tapi yang penting menurut kula nggih penjiwaannya itu. Ada rasa penyesalan, astaghfirullahalazim. Itu istighfar itu kan kalau yang ada dalam hadis kan dibaca 3 kali kan, itu dapat mengampuni dosa-dosa besar. La haula wala quwata illa billah. Itu istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak kan istighfarnya Rasulullah, termasuk niku. Yang paling pendek istighfarnya Rasulullah itu astaghfirullah. Astaghfirullah yang paling pendek. Kemudian ada istighfar astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu ada sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ketokane mboten hafal. Kok mboten nyaut niki? Hafal mboten? Hafal mboten? Mboten nggih. Masyaallah niki sayyidul istighfar ini. Ini mbae istighfar betul loh. Ini mbae istighfar. Jenengan kalau mau mohon pengampunan kepada Allah niki, mohon maaf kalau bisa nanti browsing di internet nih sayyidul istighfar. Jadi ini mbae istighfar.
yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Sekali-sekali saja nggak apa-apa, habis subuh sekali, nanti habis maghrib sekali. Itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Atau ada lagi sahabat datang kepada Rasulullah mengadukan dosa-dosanya, akhirnya oleh Rasulullah diaturi istighfar, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ya Allah, pengampunan panjenengan ya Allah lebih luas dibandingkan dosa-dosaku ya Allah. Dan rahmat panjenengan lebih kami harapkan, lebih kami jadikan sebagai sandaran dibandingkan amal perbuatanku ya Allah. Jadi para bapak, para ibu, kelak akan dihadirkan dan akan ada pertanggungjawaban. Sing sae pasti akan tercatat dengan rapi, ingkang awan juga pasti akan tercatat dengan rapi. Cuma ada dua kemungkinan, mungkin fayaghfiru liman yasha, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang kedua wa yu'adzibu may yasha, tidak diampuni oleh Allah, akan ada sanksi nanti. Wal a'yadzu billah. Pahamilah gini wow. Wal mustaghfirina bil ashar. Kalau malam itu yang banyak baca istighfar. Syukur-syukur diawali dengan sholat taubat 2 rakaat. Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. Menarik ayat ini karena ada ungkapan apa? Wa ma amilathu aydihim. Apa itu artinya? Wa ma amilatsu aidihim, tanganmu gak melok nyambut gawe. Digitukan oleh Allah Subhanahu. Sampai digitukan oleh Allah. Tanganmu lo gak melok nyambut gawe. Digitukan oleh Allah. Apa artinya? Wa ayatun, dan menjadi satu di antara tanda lahum bagi mereka, termasuk kita semuanya. Apa itu? Al ardul maitatu, bumi yang gersang, tandus. Lalu ahyainaha, kami hidupkan kata Allah, kami suburkan. Wa akhrajna minha habban, kami tumbuhkan dari bumi yang gersang itu habban, biji-bijian, tumbuh pepohonan. Faminhu ya'kulun, lalu dari biji-bijian itu mereka makan. Waja'alna, dan kami jadikan fiha, di dalam bumi yang gersang itu, jannat, kebun-kebun, min nakhilin, dari kebun kurma, wa a'nabin, kebun anggur, wa fajjarna, kami semburkan, fiha, dari bumi yang gersang itu, minal uyun, mata air, sumber. Liyakulu min samarihi, agar mereka itu makan dari buah-buahnya. Wa ma amilatsu aidihim, kata Allah. Mereka loh, kami lo tandang gawe. Kami lo tandang gawe sapa sing ngedukno hujan iku sapa? Kami lo tandang gawe. Kami lo tandang gawe. Tiba-tiba alhamdulillah turun hujan. Akhirnya pohon-pohon itu tumbuh subur hijau. Kemudian berbuah. Buahnya isok dipangan. Moro-moro muncul sumber mata air. Sopo sing tandang gawe kuwi? Sampai diutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala yashkurun. Apa ini artinya? Apa artinya afala yashkurun? Kok gak matur nuwun niku lho. Kok gak gelem matur nuwun. Niku tanakan Allah. Kok gak gelem matur nuwun. Gak melok tandang gawe, karek mangan tok, angger matur nuwun gak gel. Ngapunten. Tak ulangi malih. Gak melok tandang gawe, angger mangan tok, dikongkon matur nuwun gak gelem. Nyuwun pangapunten. Sanes tiyang mriki lho nggih. Tiyang mriki kok tepe jenengan jangan tersinggung.
Niki kula jenengan insyaallah saya sedaya alhamdulillahirabbil alamin. Gini pikir-pikir nggih. Kita kan baca Yasin setiap pagi kan nggih. Sanjing setiap pagi nggih mriki nggih baca surat Yasin. Kan kita tidak pernah merasa digitukan. Kita enggak pernah merasa digitukan. Masya Allah kak tahu tak melok tandang gawe karek mangan dikongkon matur nuwun gak gelem matur nuwun. Ngoten kasarane ayat niki. Ini kan tanda-tanda kekuasaan Allah. La haula wala quwata illa billah dibuat subur nggih. Nyuwun pangapunten cara kula kalian panjenengan nggih hidup di kota alhamdulillah kok diwai sehat, diwai seger, akhirnya kuat, isok tandang gawe, isok nyambut gawe, untuk duit. Kan semua itu adalah anugerah Allah. Allah yang memberikan anugerah kesehatan, Allah yang memberikan anugerah kekuatan. Jangan lupa juga Allah yang memberikan anugerah kesempatan. Akhirnya kita punya waktu untuk bekerja. Bayangkan kalau keluarga kita sakit terus, anak kita sakit terus, atau mungkin badan kita oleh Allah Masya Allah dilemahkan, bisa apa kita? Satu saja pembuluh darah kita dibuntukan oleh Allah, sudah gak bisa ngapa-ngapain kita. Diberi hal-hal yang luar biasa oleh Allah kita. Diberi anak, bojo yo ayu, yo manut, gak tau ngomel-ngomel, bojone wong tak griya per mata. Masya Allah, manut-manut, syukur-syukur, alhamdulillah. Ngono kuwi dikongkon salat gak gelem salat. Padahal sing gawe bojo iku manut. Niku sinten sing gawe bojo niku manut? Sing gawe atine bojo manut niku Gusti Allah. Ngoten. Tapi ngono kuwi gak gelem disyukuri, kok malah sik golek mani ngoten iki. Ngapunten sanes jenengan lho. Sanes jenengan insyaallah saya setuju. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya setuju. Niki dipaitu niki. Ayat ini kita dipaitu sebetulnya dipaitu. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min samarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Alhamdulillah monggo sarang-sarang lagi sing kata alhamdulillah ngoten nggih ben enak alhamdulillah. Nek boten alhamdulillah niku kurang terus jeneng menungso nggih. Natus kan sering diaturaken lau anna libni adam wadiyan min dhahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyani. Kula jenengan umat manusia niki nggih angsal kekayaan yang luar biasa, masak lembah si kepingin 2 lembah. Ini ku menungso. Wah kira wah wis sakmene wis cukup aku mboten si kepingin pasti menungso niku. Sampai nafsune menungso niku manut dadi nafsu mutmainnah. Wis senengi mek napa? Senengi mek napa? Wiri. Sampai enten sahabat namanya Haris bin Malik, Rasul, kula ningali emas niku Rasul, kali ningali watu niku kok sami. Delok wong ayu, delok vitamin karo formalin kok padha ngoten iki. Ngapunten. Delok dhuwit karo watu kok padha. Ah niki dawuh Rasulullah, kata sahabat Harisah, qad arafta, kamu sudah tahu, summal zam, kamu istiqomah, tetapi itu lazimi itu, kamu sudah tahu itu. Jadi ada sahabat isu-isu ketemu Rasulullah terus matur kali Rasulullah. Antara lain sing diaturaken dalam sebagian riwayat itu, Rasul, kula ningali emas niku lho, kali ningali watu kok sami Rasul. Artinya apa? Nafsu niki pun mboten enten tentang mriki. Wis pengine zikir marem wis. Masyaallah. Niku makanya kata Rasul, qad arafta, kamu sekarang sudah tahu. Summal zam, kamu lazim itu, kamu tetapi itu, kamu istiqamah, jalani. Digitukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kula jenengan sik turun sik adoh nggih. Waduh sik adoh. Mila bismillah. Sing penting alhamdulillah isu-isu isuk salat subuh alhamdulillah dipilih oleh Allah isuk sujud alhamdulillah. Urusan sujud eling duwe eling napa wis babarno. Pokoke sujud ngoten bismillah nggih. Disyukuri alhamdulillah. Sering dalam matur jangan bangga ojo rumongso apik tapi syukuri alhamdulillah Allah memilih saya untuk baca Al-Quran. Alhamdulillah Allah milih saya bisa sholat di masjid. Alhamdulillah saya yang dipilih oleh Allah bisa datang berjamaah. Alhamdulillah ojo rumongso apik tapi syukuri alhamdulillah. Matur nuwun ya Allah, panjenengan pilih kula ya Allah untuk menjadi kaulane jenengan, purun dzikir, purun syukur, purun sujud. Alhamdulillah. Ngoten. Ben boten dipa itu. Afala yashkurun. Niki kon matur nuwune gak gelem. Muga-muga manfaat sarengan hidayat Allah Subhanahu wa taala. Wonten sing badhe tangletno. Oh nggih monggo. Dalam izin monggo. Izin. Oh inggih. Bapak Ibu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Memang nggih ngoten niku. Dalam perjalanan spiritual masing-masing orang itu pasti ada hal-hal seperti itu. Ada getaran-getaran teng mriki. Pasti niku nggih, pasti. Asalkan nggih nyuwun pangapunten. Nah, ini kini sampun leleh. Kadang masyaallah ketika sujud, ketika baca Al-Qur'an tiba-tiba ada getaran. Dan getaran itu luar biasa. Ngapunten, nurun yaqdhifuhullah fi qalbil mu'min. Itu titisan cahaya dari Allah. Dan bersyukur. Kan tidak semua orang. Tidak semua. Kadang kita sholat gak ada getaran apa-apa. Kadang kita doa gak ada getaran apa-apa. Gitu-gitu aja. Kadang baru Allahu Akbar getarannya luar biasa. Sampai kadang leleh. Mau nangis. Subhanallah. Bahkan kadang sudah terutus gak tertahan. Getaran itu nur dari Allah. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang akan mendapatkan cahaya getaran seperti itu kalau Allah tidak dikasih? Itu dari Allah. Allah beri pun teruskan. Zikir pada Allah, teruskan baca Al-Qur'an, teruskan. Kalau baca Al-Fatihah, teruskan baca Al-Fatihah. Itu titisan cahaya dari Allah. Makanya Rasulullah ajarkan doa, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, berikan kepada kami fi qalbi nura, wa fi basari nura, pandangan mata ini nura, wa fi sam'i nura, pendengaran telinga nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa fawqi nura, wa tahti nura di bawah, wa amami nura, wa khalfi nura belakang, waj'al li nura. Kenapa? Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Dalam salah satu Asmaul Husna itu An-Nur. Allah itu An-Nur. Zat yang maha menerangi. Ketika manusia itu, Masya Allah, ada getaran-getaran seperti itu, Masya Allah. Mungkin itu adalah getaran al-haq dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya lupa, karena ada 4 getaran. Getaran yang terakhir itu adalah al-khawatir minallah. Ini adalah getaran yang al-haq dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para bapak, para ibu, kadang memang Masya Allah ketika niki sampun leleh, ada getaran yang luar biasa di dada. Napa? فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Para lapang, jembar, ngoten nggih? Jembar, nyaman, insyaallah.
Itu nangis. Tapi mungkin mari ngono berapa detik, 3 detik, 5 detik, mungkin sekian detik, mungkin enggak sampai 1 menit, moro seleren. Kudu katanya nangis, kesel nangis Susan. Sudah kembali. Tetesannya sudah enggak ada, sudah hilang. Jenengan kalau dapat getaran-getaran seperti itu terus, apa kata Rasulullah dalam hadis ketika ada sahabat yang matur kepada Rasulullah, namanya sahabat Hanzalah dan sahabat Abu Bakar, ketika matur pada Rasulullah terkait dengan itu. Pada Rasulullah, Masya Allah getarannya luar biasa. Pas mulai nang omah, iling bojo, iling anak, iling duit, iling nopo. Apa kata Rasul yang mohon maaf saya tidak hafal teks aslinya. Kalau kamu merasakan seperti ada di sampingku terus, la safahat al malaikah, malaikat pun akan datang menjabat tanganmu. Kalau getaran-getaran itu seperti itu terus, maka hal-hal yang aneh-aneh itu akan ada dalam diri kita. Insya Allah malaikat pun akan datang, la safahatil malaikah. Insya Allah. Tapi ya begitulah. Enten kadang masalah getaran sampai nangis-nangis, kadang selali rokokan ngefly. Itulah menongso. Ada tahapan-tahapan. Makatan nggih. Saya kira sampun jelas nggih. Insyaallah syukuri kalau sampai ada getaran-getaran dalam batin, bahkan sampai nangis. Sebab kita nggak bisa mau mohon maaf dinangis nggak bisa, mau di lapang-lapang nggak bisa. Nggih. Apa di dalam Al-Qur'an napa. Huwa adhaka wa abka. Allah yang menjadikan orang itu senang, Allah yang menjadikan orang itu nangis. Gak bisa dinangis kan nangis. Mau di Ka'bah, mau di depan Rasulullah, gak bisa nangis. Wah, nurnya gak datang, cahayanya gak datang dalam batin, ketutup, kakian mikir duit. Ketutup, gak bisa datang. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' yaj'al sadrahu dayyqa supa haraja sempit supa, nurnya gak bisa datang. Ngapunten, la haula wala quwata illa billah. Muga-muga paring selamat sedaya nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.